ada rempahnya Mbak. Kalau yang itu Mbaknya pegang tuh wedang jahe merah berkembang pengen maju gitu kan. Iya. Pengen maju gimana sih caranya ngembangkan jamu ini nggak cuman hanya di sini aja gitu kan. Intinya saya pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan di channel Info 1 yang akan memberikan berita-berita menarik hari ini. Hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mbak Yulita. Apa kabar Mbak Yulita? Alhamdulillah baik Mbak. Kabar baik, alhamdulillah ya. Hari ini sudah kemana saja nih? Ada aktivitas apa aja nih hari ini Mbak? Saya juga lagi bertugas di pameran Mbak. Pameran di mana tuh? Di Aston. Di Aston. Wah, luar biasa pameran UMKM Weekend. UMKM Weekend. Memang Jumat Sabtu Minggu. Rutin Jumat Sabtu Minggu. Tergantung undangan Mbak. Tergantung undangan. Biasanya yang mengundang siapa Bu? Dari dinas koperasi sama dinas perdagangan biasanya. Oh, biasanya dari dinas-dinas itu ada undangan untuk pameran. Itu di Aston saja kah atau macam-macam sih Mbak, kadang di luar juga ada, kadang di mana di lapangan, kadang juga bisa di mall. Kalau ada event. Jadi ada event-event gitu diundang untuk ini ya, untuk pameran UMKM. Mbak Yulita ini adalah owner dari jamu Titak Gendong ya, jamu Titak Gendong. Dari namanya nih, jamu Titak Gendong. Sepertinya nama Titak Gendong ini bukan nama-nama dari Kalimantan sini. Aslinya Ibu dari mana nih? Saya lahir di Surabaya, Mbak. Oh, pantes kan ada Jawa-Jawanya kan? Iya. Gimana ceritanya nih, Mbak sendiri bisa sampai ke Samarinda sini? Memang orang tua saya itu suka ini Mbak ya. Kemana-mana ya. Jiwa traveling ya. Traveling. Memang dulunya kalau bapak saya asli sini, ibu saya iya, cuman juga bertualang ke ini juga dulunya almarhum sudah ke Surabaya, juga pernah tinggal di Surabaya, terus juga sempat dinas di Balikpapan. Jadi saya dari kecil memang di Balikpapan. Kemudian saya pindah ke Surabaya sekolah. Iya, anak rantau nih jiwa-jiwa. Iya, jiwa perantau semua. Ya. Perantauan semua. Kami perempuan ini perantauan. Perempuan ya. Kebetulan saya juga merantau dari Jawa, bedanya dari Jawa Barat. Ini gimana nih Mbak ceritanya bisa terpikirkan untuk bikin produk ini jamu ya? Jamu instan Mbak. Jamu instan. Iya. Tapi udah dikemas secara modern ya. Iya. Ini gimana ceritanya nih tiba-tiba terpikirkan untuk membuat produk jamu Titak Gendong ini? Awal mulanya itu saya cair Mbak, jamu ini. Ini asem. Awalnya ini kunyit asam yang saya keluarkan dulu pertama. Ya. Ibu saya kan memang sudah jualan jamu juga, memang di Surabaya. Saya kan di sini ikut suami Mbak ya. Kebetulan pas saya kan memang dapat jodoh orang sini ternyata ya. Orang Kalimantan sini ya. Iya, saya berhenti kerja, anak saya masih kecil waktu itu. Cuman saya nggak bisa diem ya orangnya ya. Tahun berapa itu? 2009 saya kesini. 2009. Iya. Ya. Bisa diem, saya harus berhenti kerja karena melahirkan waktu itu kan, melahirkan. Nah, anak saya masih sudah SD kan, saya terpikir lagi, saya pengen jualan gitu kan, pengen nggak bisa gerak. Jiwa-jiwa wanita karir memberontak ya. Iya, dari dulu kan memang saya kerja ya, jadi karyawati memang. Udah terbiasa. Kerja lah ya. Iya, sudah biasa kerja dari muda kan. Nah, saya terpikir, saya suka minum jamu memang dari kecil Mbak. Iya. Terus saya gini kan di Samarinda ini ada penjual jamu, cuman agak jarang yang lewat di tempat saya. Iya. Aduh, gimana caranya ya? Terus saya lihat kok masih masih yang kok gini-gini aja gitu kan. Saya terpikir saya mau buat jamu juga, Ibu. Mintalah resep dengan Ibu melalui via telepon. Iya, waktu itu Ibu kan jualannya kunyit asem waktu itu, sama beras kencur, sama wedang ubu. Iya. Itu saya minta resepnya. Itu enak banget. Iya, itu saya minta resepnya. Jadi resep turun temurun ini ya? Iya, resep Ibu memang. Bilang, Ibu kok enak jamunya, maksudnya nggak ampasnya sedikit ya. Kalau yang pada umumnya ampasnya kan agak. Iya. Gimana sih supaya ya itu dikasih resep dengan Ibu kan? Bisik-bisik lah ya. Bisik-bisik. Saya ngeluh deh, saya pengen istilahnya mengkreasikan jamu ampasnya sedikit.
bisa dirasakan semua. Maksudnya kan jamu kan Iya. identiknya pahit Iya, ya kan. betul. Kalau ini kebetulan jamu saya alhamdulillah nggak terlalu pahit, anak kecil pun suka. Gitu Mbak. Akhirnya terpikirkan untuk membuat produk jamu yang bisa diterima oleh semua lidah, kayak lidah, semua iya. kalangan gitu ya. Merubah mindset orang-orang juga yang tadinya jamu kan pahit gitu kan. Akhirnya Iya. ibu pengen ngebuktiin gitu ke orang-orang bahwa nggak semua jamu pahit Jamu kok gitu pahit, ya. iya. Ini loh bagus untuk kesehatan. Banyak ya kan? khasiatnya juga Banyak, kan ya. Banyak Mbak khasiatnya, apalagi kunyit ya. Iya. Itu bagus. Betul. Paling lengkap sudah kalau kunyit ini. Sampai akhirnya ibu membuatlah jamu dengan ini ya, dengan nama brand Tita Gendong, Gendong. ini ya. Gitu. Kenapa Tita Gendong? Ada arti tertentu kah? Ada Mbak. Apa tuh artinya? Jadi ini nama kami bertiga yang merintis. Siapa aja tuh? Pertama ibu saya kan namanya Suhartati. Oh Terus yang kedua adik saya namanya Ita Oh Suhervin. Saya Yulita Suherlin. Ada tatanya. Ya, jadi bilang kita sering dipanggil tante kan karena kita sudah tante. Tita tante Tita dia. Oh ya sudah. Kalau gitu saya bikin nama adik saya dulu, memang yang brand ini kan dari adik saya memang. Oh jadi dari adiknya. Ya sudah kita teruskan aja namanya ini bagus namanya. Udah. Yang mencakup 3 orang yang merintis. Akhirnya tercetuslah Iya. nama Tita Gendong. Iya. Begitu para pemirsa. Jadi semakin penasaran apa yang mesti kita kupas tuntas lagi nih tentang Tita Gendong, tentang jamu Tita Gendong dari Mbak Yulita. Kita akan kembali ke segmen berikutnya. Kembali lagi di channel Info 1, kita akan melanjutkan pembahasan dengan Yulita ini ya. Tadi sudah sempat disinggung, tadi sempat membahas juga awal mula tercetusnya jamu Tita Gendong ini ya, yang ternyata punya makna di balik nama Tita Gendong nih, dari mulai adiknya tadi ya. Ternyata ini tuh di balik nama Tita Gendong tuh ada nama keluarga ya Mbak usaha ya. keluarga. Ada nama usaha keluarga. Kita juga akan ini Mbak, kita penasaran ini tuh dalamnya tuh apa sih bahan-bahan utama yang ada di ininya, yang ada di jamu Tita Gendong ini? Terlepas dari resep-resep rahasianya ya. Ini bahan-bahan alami kan ya pasti. Alami, Mbak. Apa aja Itu nih? ada rempahnya Mbak. Kalau yang itu Mbaknya pegang tuh wedang jahe merah. Ini Pasak wedang bumi. jahe merah ya. Asli Kalimantan ya. Oh ini asli Kalimantan ya Iya, ini Pasak justru. bumi kan asli Kalimantan. Itu buat stamina pria sih sebenarnya. Khusus pria. Ini kalau wanita saya nggak boleh ya. Boleh juga Mbak. Cuman kan lebih istilahnya terkenalnya Iya, untuk terkhususkan untuk kekuatan iya. pria. Jadi setiap jamu ini punya bahan-bahan yang beda-beda ya. Ada Beda-beda, bahan-bahan Mbak. yang beda. 10 lebih macam Ada 10 varian. rempahnya Oh, ada 10 macam. dalamnya itu. Iya. Dalam satu resep ini. Iya. Wah, ini ada berapa varian rasa nih di jamu Tita Gendong nih? Kalau jamu cair sekarang ini 10 ya. Jamu 10 cairnya ada, berarti 10. jamu ini ada 10 varian. Iya, rasa. 10 varian. Ada 10 varian. Beda-beda khasiatnya juga tentu. Beda-beda. Apa yang paling best seller? Best seller ini penyet asam, Kak. Berarti satu botol ini maksimal 1 hari Maksimal gitu ya. Berarti satu botol ini nggak harus langsung diminum sekaligus Nggak. gitu ya. Biasanya sih kalau mau di gelas bisa 2 kali. Bisa kan di gelas-gelas kecil gitu Gelas ya kalau kecil mau ini minum bisa 2 jamu. gelas ini, Mbak. Ini bisa dibikin Iya, 2 gelas gitu bisa. ya. Tapi rasanya manis kah? Manis, asam, nanti Mbaknya bisa Oh, free nyantap. buat. Iya. Boleh. Ini kalau ini kan tadi ya yang jamu botolnya tuh yang jamu cairnya ya. Jamu Iya. cairnya ini ada 10 varian. Kalau jamu yang keringnya nih ada berapa varian? Keringnya ini ada 3. Ada 3 varian. Ini yang di bawah ini. Iya. Saya izinnya udah lengkap, Mbak. Udah izinnya udah lengkap, udah aman lah ya. Sampai ke halal semua, iya. Sudah dilabeli halal juga. Iya. Jadi untuk kalau jamu keringnya sendiri yang best seller yang mana Bu? Yang biasa paling banyak beli? Biasanya ini sih yang Yang Jahe. pink. Oh, Jahe yang best wedang seller. jahe merah ya. iya, Bisa diminum oleh siapa saja Bisa. gitu ya. Khasiatnya juga untuk apa nih biasanya? Pink nih. untuk stamina juga. Untuk stamina juga Iya. ya. Untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh imun biasanya gitu ya. kalau untuk flu itu bagus, untuk batuk.
bagus. Apalagi di cuaca-cuaca sekarang ya yang Nah, kayak banyak gini tadi. hujan. Itu Tinggal seduh aja Mbak, paling air cocok panas. kayaknya Cocok. ya. Nah ini tadi kan ini aja nih jamunya khas dari Kalimantan. Apakah jamu-jamu yang Mbak Yulita produksi ini nggak semuanya khas? Saya pikir kan jamu-jamunya semuanya khas Surabaya gitu ya. Enggak. Ternyata ada Kalimantan juga. Ada Karena berapa? saya tinggal di Kalimantan, Iya, jadi betul. saya harus ngangkat juga dong Mbak. Iya betul. Jadi ada berapa yang khas Kalimantan? Baru satu sih, Mbak. Baru yang ini Iya. aja gitu. Ada rencana nggak untuk bikin varian lain khas mana lagi gitu? Biasanya sih untuk kesehatan ya ada sih sudah saya untuk kecantikan nanti ke depannya. Kedepannya untuk Iya. kecantikan ditunggu Iya. banget ini ya untuk kecantikannya Dari gitu ya. temu giring Mbak, itu bagus. Temu giring. Temu giring, tapi belum saya launching ini. Oh, tapi udah ada. Ada. Sudah ada masih Sudah rencana, sudah masuk. masih ini ya Masih belum istilahnya masih mau belum proses. dipublish. Iya. Ya, belum dipublish. Untuk Belum produksinya sendiri nih, Mbak. Kalau untuk produksinya sendiri itu per hari kah atau per bulan, per minggu? Produksi jamu cair ini biasanya per hari Mbak ya, kadang Per hari? 2 hari sekali, kadang tiap hari Mbak. Berapa tuh setiap per harinya tuh produksi berapa banyak? Kadang kalau orang saya layani 1 botol aja 1 liter saya layani. Kadang bisa sampai 100 botol saya layani juga. 100 botol itu? 100 botol. Ibu, Mbak sendiri mengerjakannya dibantu karyawan, Dibantu suami. Ya, berdua berdua. mengerjakan 100 botol itu. Wah luar biasa sekali ini. Sudah tidak lagi kaleng-kaleng ini. Iya. Udah luar biasa. Ini udah berapa tahun bikin jamu ini tadi? 5 tahun Mbak. Udah, Udah 5 tahun udah lebih. 5 tahun udah luar biasa ini, udah keren. Untuk target pemasarannya sendiri nih, kemana aja nih? Yang sudah saya lakukan tuh di swalayan Mbak ya. Di pameran kan membantu banget. Iya. Kebetulan alhamdulillah banyak dibantu dinas juga yang membantu kan mengajak pameran segala Mbak. Jadi alhamdulillah saya di situ ada link sama istilahnya pelanggan ya dari Iya. situ. Mereka udah tahu, jadi alhamdulillah. Tapi lewat marketplace juga nggak? Ada yang marketplace juga ada Mbak, dari Facebook, ada dari Lewat sosial Instagram media ada. juga berarti Iya. ya, lewat ini juga. Iya. Tapi kebanyakan dari orang ke orang gitu ya. Iya, Dari orang ke mulut ke orang. mulut. Iya, mulut ke mulut. Karena awalnya mungkin mbaknya juga promosinya dari temen ke temen, biasanya kayak gitu ya. Awal mulanya kan saya cuman waktu itu bikin untuk di teman-teman sekolah anak. Oh, awalnya bikin untuk teman-teman sekolah Iya. anak gitu ya. Cuman saya pengen gini, kalau di sini pasarnya kayaknya nggak bisa. Saya harus pengennya sih jamu berkembang, pengen maju gitu kan. Iya. Pengen maju, gimana sih caranya ngembangkan jamu ini nggak cuman hanya di sini aja gitu kan. Iya. Intinya saya pengen jamu ini masuk hotel, masuk mall Iya, gitu kan. punya harapan-harapan yang tinggi pasti ya. Alhamdulillah saya pameran di hotel ini Mbak. Alhamdulillah sekarang udah kejadian beberapa kan, kalinya, udah kejadian. sudah beberapa gitu. kalinya sudah. Oh, udah luar biasa kan, semakin penasaran pasti. Tadi Mbak Yulita juga sudah bilang dari yang cuman pengen aja, cuman mimpi aja, sekarang udah kejadian berkali-kali. Kita akan kupas tuntas lagi tentang jamu Titak Gendong ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Kembali lagi di channel Info 1, masih bersama dengan Mbak Yulita. Tadi Mbak Yulita juga sempat nyinggung, aku cuman mimpi pengen masukin jamu-jamu ini ke hotel-hotel. Sekarang malah sudah sering melakukan seminar-seminar di hotel. Itu artinya kita boleh banget bermimpi, karena kalau kita nggak bermimpi artinya kita nggak ada niat untuk punya action itu ya. Jadi Iya, bermimpi Mbak. bermimpilah dulu gitu. Yang Iya. penting sambil dilakukan gitu ya. Mimpi dengan niat. Mimpi dengan niat, lalu dengan Iya. aksi Action. juga ya, dengan actionnya ya. Tadi juga sempat disinggung, ini produk ini tuh awalnya dari mulut ke mulut, karena niatnya awalnya cuman untuk dipasarkan ke teman-teman sekolah anak aja ya. Nah Iya. sekarang apakah produk ini sudah sampai keluar Samarinda kah? Atau masih di sekitaran Kalimantan ini? Alhamdulillah sudah dari Tenggarong juga ada kemarin teman.
di orang Sidoarjo juga sudah pernah Wah. ngirim, ke Jakarta juga teman juga sih yang pesen, Wah. sampai Singapura. Wah, sampai Singapura. Iya, teman Wah, juga, luar teman yang tinggal di biasa. Singapura. Luar biasa, berarti ini jamunya udah taraf go internasional nih, udah Iya, bukan ekspor cuma- mandiri sih Mbak. Iya, iya. Karena kan dari teman ke teman itu kan, Iya. dari teman ke teman akhirnya bisa go internasional. Aduh, ini udah luar biasa sih. Udah melakukan pameran, sering melakukan pameran-pameran juga di di hotel gitu. Itu sesuatu yang sudah bukan lagi dikatakan biasa-biasa saja. Ini udah luar biasa. Tapi saya penasaran, kan kalau saya tahu gini ya, seperti yang udah digambar sini. Tuh jamu tuh, penjual jamu tuh biasanya kan digendong, makanya namanya juga Iya. kita gendong. Tapi ibu akhirnya berinovasi dengan menggunakan kemasan-kemasan yang praktis tentunya dan mengikuti zaman. Iya. Pas awal-awal apa langsung dikemas seperti ini? Awalnya memang sudah dikemas Mbak, cuman saya kemasan yang 1 liter, malah yang lebih yang dulu. literan Iya. gitu ya. Karena kan masih istilahnya masih merintis, benar-benar saya dari nol. Jadi saya beli kemasan tuh juga nggak 1 bal yang besar Iya. itu, saya belinya masih, karena di sini masih dulu 5 tahun yang lalu agak sulit ya cari botol kemasan. Jadi saya ngambilnya sempat cuma selusin dulu. Gitu aja. Tapi awalnya udah pakai kemasan ini atau udah beberapa kali ganti-ganti kemasan? Ini aja Mbak. Jadi Ini aja berarti. yang besar dulu, terus ada request dari pelanggan, bisa nggak yang kecil-kecil. Nah, Iya. itu sudah jadi saya milih yang ini, memang kemasannya kan karena saya pikir bagus yang ini ya. Lebih praktis juga, bisa dibawa kemana-mana. Ini Iya. berapa mili ya, Bu? 350 mili. 350 mili ya, bisa dimasukin ke tas kah, Tas. bisa dibawa kemana-mana ya. Bisa Jadi dibawa kemana-mana. udah nggak repot lagi. Sampai akhirnya ini di pouch juga ya. Ini Iya. yang pouch juga langsung kah? Atau beberapa kali ganti? Saya awalnya memang dari itu. Dari Iya, yang pouch ini, pouch Iya. ini. Awalnya dari pouch ini, lalu ke cair. Atau cair dulu, baru ke Baru pouch. ke pouch. Saya jadi baru yang- 2 tahun kalau yang pouch. Oh, Sekitar yang 2 tahun. baru 2 tahun ini yang pouch, tapi yang awalnya ini yang cairnya dulu, yang di Cair botol dulu. sini ya. Iya. Ini yang ini kan ada proses pengeringan dulu berarti Iya. jamunya. Lama itu Mbak. Dan pembuatannya lama. Berapa lama ini pembuatan? Kalau 1 jamu kering? kilo aja sekitar 6 jam sih, Mbak. 6 jam ada alatnya. Saya pakai manual sih Mbak, maksudnya tetap blender. Kalau yang porsi besar kan ada mesin khusus memang Mbak. Cuman saya belum, karena kan masih kapasitas produksi saya masih belum terlalu yang Iya. besar banget. Tapi ini saya juga kayak ini jamu ini ya, jamu instan gitu ya. Iya. Ini 1 pouch ini bisa diseduh berapa kali? Sampai 5 cangkir Mbak. Oh, ini Iya. 1 pouch ini untuk 5 cangkir gitu Iya. ya, lebih banyak juga ya. Iya, ada juga yang lebih besar. Ada yang lebih Ada besarnya yang juga. besar. Ini berapa? Itu ini? yang 100 gram, kalau Ini yang 100 besar gram. 200. Yang besarnya ada Iya. lagi yang 200 gram. 200 gram. Luar biasa. Harus ya, Bu, mengikuti perkembangan zaman ini ya untuk Iya. untuk branding juga kan ya. Selain memang memudahkan, selain memang praktis, tapi memang zaman sekarang ya kemasan juga mempengaruhi sekali ya untuk promosi gitu ya. Sangat mempengaruhi Mbak. Karena kan mungkin kalau misalkan kemasan-kemasan yang literan kayak gitu juga rada ribet juga kalau dibawa kemana-mana, kecuali Iya. mungkin untuk di rumah gitu ya, emang lebih enak yang langsung Lebih beli yang enak. gede gitu ya. Kalau memang lebih murah, memang yang besar. Tapi kan ada yang temen tuh kadang, saya mau yang gini-gini bisa dibawa kemana-mana. Iya. Jadi saya bawa kemana? Saya bawa ke kantor, masukkan di tas, langsung minum. Besoknya lagi di kulkas Iya. ambil lagi. Lebih praktis gitu Lebih ya. praktis. Mungkin ini nih Bu, ada closing statement untuk para penonton channel Info 1, untuk mempromosikan di mana kira-kira teman-teman yang di luar sana bisa membeli ini, mungkin bisa dikasih tahu. Bisa dibeli di Instagram saya, Yulita Suherlin, Facebook Yulita Suherlin, atau di Shopee juga bisa. Kalau di Shopee khusus yang jamu instan.
Yang di Shopee khusus jamu instan. Untuk para pemirsa di luar sana yang penasaran dengan jamu titak gendong dari Mbak Yulita ini, bisa kunjungi Instagramnya Yulita Suherlin, atau Facebooknya juga Yulita Suherlin, atau ada di Shopee-nya juga. Nama Shopee-nya apa? Yulita Suherlin. Nama Shopee-nya juga Yulita Suherlin. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia lah ya. Kalau Bisa. untuk instan. Kalau untuk instan, khusus yang instan aja, kecuali untuk para tetangga-tetangganya Mbak Yulita ya. Kalau untuk para tetangga-tetangganya bisa langsung calling aja, tinggal WA biasanya. Tinggal WA atau datang ke rumah aja ya Datang Mbak. ke rumah ambil. Iya, itu tadi luar biasa. Terima kasih Mbak atas waktunya. Banyak sekali manfaat yang diambil gitu ya. Ternyata jamu kita ini jamu khas kita bisa go internasional. Terima kasih. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa untuk check out ya, untuk check out ya jamunya ini. Ada nanti sudah tertera di Instagram atau di Facebooknya Mbak Yulita Suherlin. Terima kasih. Jangan lupa terus tonton channel Info 1. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.